Hai guys, balik lagi di channel aku dan kali ini aku kembali dengan membawakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Aku bekerja sebagai penjaga hutan, jadi sebagian besar hariku dihabiskan di dalam hutan. Aku mengendarai mobil perusahaan ke dalam hutan dan bekerja hingga larut malam. Setelah selesai aku akan pulang. Chen adalah seorang pria parubaya yang belum menikah. Ia bekerja sebagai sopir di perusahaan kami. Chen mengantarkan aku dan kolegaku ke tempat kerja seperti biasa. Ia memasang pengaturan waktu untuk menjemput kami dan segera pergi. Namun langit mulai gelap, sedangkan Chen belum kembali. Aku dan kolegaku sangat khawatir. Kolegaku menunggu dengan marah, karena ketika hari sudah gelap, keluar dari hutan ini akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya, karena jalannya sangat terjal dan berliku. Mobil tiba setelah matahari benar-benar terbenam. Tentu saja aku dan kolegaku sama-sama kelelahan. Saat kolegaku memasukkan barang ke dalam mobil, ia menggerutu kesal karena Chen terlambat menjemput kami. Kemudian kolegaku duduk di sebelah Chen. Alih-alih meminta maaf atas apa yang dilakukannya, Chen justru menjelaskan alasan mengapa ia terlambat menjemput kami. Namun reaksi kolegaku lebih berupa kekesalan dibandingkan simpati. Melihat ini, Chen menawarkan untuk mentraktir kolegaku makan sebagai permintaan maaf dan menceritakan kejadian apa yang membuat ia terlambat menjemput kami malam itu. Chen mengantar kolegaku pulang dan makan makanan sederhana. Ibunya mengeluarkan sepiring besar makanan dari dapur. Tapi karena esok hari mereka harus bekerja, jadi mereka tidak berani minum terlalu banyak. Mereka hanya makan makanan sederhana dan sedikit minum anggur di awal makan. Kolegaku bertanya kepada Chen mengapa ia terlambat hari itu. Chen mengatakan bahwa ia telah mengemudi pagi-pagi sekali untuk menjemput mereka. Tapi di jalan ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang membuatnya terpana. Saat itu ia sedang mengemudi menuju ke tepi hutan. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan seseorang yang berdiri di depan mobilnya. Chen bergegas menghampiri dan melihat seorang gadis muda yang sedang memanggilnya dengan sapu tangan. Tapi gadis itu terlihat hanya seorang diri seolah-olah ia sedang tersesat. Yang menarik perhatiannya adalah sapu tangan putih yang digunakan untuk memanggilnya. Dan gadis itu tampak berasal dari keluarga yang tinggal di pedesaan di tepi hutan. Ia tidak bisa meninggalkan gadis itu sendirian di dalam hutan. Jadi ia menghampirinya dan menghentikan mobil di depannya. Kemudian menanyakan keadaannya. Gadis itu mendekati Chen dengan lembut dan bertanya apakah ia bisa mengantarkannya pulang karena ia tersesat dan tak bisa menemukan jalan pulang. Melihat gadis muda yang begitu cantik, Chen tidak bisa menahan diri untuk mengundangnya masuk ke dalam mobil dan menanyakan alamatnya agar ia bisa mengantarkannya pulang secepat mungkin. Setelah menunjukkan jalan kepada Chen, keduanya duduk berdampingan dan mengobrol dengan gembira. Kecantikan gadis muda itu dengan cepat memikat hati Chen. Sesuai dengan instruksi gadis muda itu, akhirnya Chen bisa mengantarkannya pulang melalui jalan setapak ke ujung hutan. Gadis itu juga berkata bahwa ia sangat khawatir meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Hal ini semakin membuat Chen terpikat kepada gadis itu. Ia tidak bisa mengalihkan pandangan dari wajahnya. Chen terus memandanginya dan selalu tertangkap basah. Setelah beberapa saat, Chen berhasil mengantarkannya ke daerah pedesaan yang dikelilingi ladang luas, tempat di mana gadis itu bisa berjalan kaki untuk pulang. Setelahnya gadis itu berjalan menyusuri jalan setapak, tetapi Chen terus mengawasi sosoknya. Chen menyadari bahwa gadis itu meninggalkan sesuatu di mobilnya. Itu adalah sapu tangan putih. Mungkin gadis itu terlalu terburu-buru sehingga tidak sengaja meninggalkannya. Tetapi karena Chen masih harus menjemput kami, jadi ia tidak bisa langsung mengembalikannya. Chen meyakini bahwa sapu tangan ini adalah pertanda bahwa ia akan kembali bertemu dengan gadis itu lagi. Chen memutuskan untuk menyimpannya, agar keesokan harinya ia punya alasan untuk bertemu dengannya lagi. Mendengar ini reaksiku menjadi bersemangat. Chen berjanji untuk membawa kami bertemu dengan gadis itu. Keesokan harinya seperti biasa, Chen datang lebih awal untuk menjemputku dan kolegaku ke tempat kerja. Seperti rencana awal harusnya Chen hanya membawa kolegaku ke rumah gadis itu. Namun aku berada di dalam mobil dan membuat mereka merasa terhambat. Melihat ini kolegaku segera berdiskusi dengan Chen untuk meninggalkan aku di hutan sendirian. Kemudian pergi ke rumah gadis itu untuk mengembalikan sapu tangan kepadanya. Hari itu aku harus bekerja sendirian di dalam hutan. Dan mereka kembali ke jalan lama untuk sampai ke rumah gadis itu. Sesampainya di daerah pedesaan, kolegaku bertanya kepada orang-orang di manakah rumah gadis itu. Dan pada akhirnya mereka menemukan seseorang yang mengetahui alamatnya. Dan dengan
dengan senang hati mengantarkan mereka. Rumah gadis itu berada di ujung desa, dan suasana di luar sangat sunyi. Mereka berdua datang ke pintu dan dengan berani mengetuknya. Setelah beberapa saat, ibu gadis itu keluar dan bertanya apa yang mereka cari. Keduanya mengatakan bahwa kedatangan mereka ke sana untuk mengembalikan sapu tangan milik gadis itu. Namun wanita tua itu tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah dan bahkan hampir mengusirnya, karena dia curiga bahwa mereka adalah seorang penipu. Ketika kolegaku merasa situasinya sangat aneh, ia bergegas memblokir pintu dan bersikeras untuk masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan gadis itu. Tetapi sikap agresif keduanya semakin membuat wanita tua itu ketakutan. Menurut sang ibu, kedua pria itu adalah penipu yang menyamar. Chen mengonfirmasi bahwa ia telah bertemu dengan gadis itu kemarin. Namun wanita tua itu tidak mempercayainya dan mengatakan bahwa hal semacam itu tidak mungkin terjadi. Ketika Chen menyadari hal ini, ia segera mengeluarkan sapu tangan milik gadis itu dan segera ia tunjukkan kepada ibunya. Saat sang ibu melihat sapu tangan itu, ia segera mengubah sikapnya. Wajahnya sedikit sedih. Kemudian ia bertanya mengapa kedua pria itu bisa memiliki sapu tangan ini. Lalu sang ibu mengundang keduanya masuk ke dalam rumah, di mana mereka terkejut mengetahui kebenarannya. Sang ibu menawarkan minuman kepada keduanya dan berterima kasih kepada mereka karena telah mengembalikan sapu tangan itu. Karena sapu tangan itu adalah milik putrinya yang telah meninggal. Ia tidak bisa menyembunyikan emosinya ketika melihat sapu tangan milik putrinya dan menangis terseduh-seduh ketika mengingat putrinya yang malang. Ia bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu putrinya berada di dalam hutan. Ketika tanpa sengaja ia menginjak ranjau darat dan tidak bisa bertahan hidup. Penduduk desa menemukan mayatnya yang hangus, tetapi ia tidak dapat memejamkan mata dengan tenang. Sekarang setelah ia menemukan sapu tangan milik putrinya, sang ibu dapat menggunakannya untuk menutupi wajah putrinya yang cacat di dalam peti mati dan menguburnya. Setelah mengatakan semua kebenarannya, sang ibu mengantarkan kedua pria itu untuk pulang. Keduanya panik setelah menyadari bahwa Chen telah bertemu dengan roh di hutan. Setelah kejadian hari itu, kolegaku dengan cepat melupakannya. Keesokan harinya dia dan aku berangkat ke dalam hutan seperti biasa, tetapi ia menolak membiarkanku mengendarai mobil yang sama hari itu. Setelah kolegaku melihat penampilan Chen yang kurus, ia mengungkapkan kekhawatirannya. Ia tidak tahu mengapa wajahnya menjadi begitu pucat hanya dalam semalam. Chen menceritakan bagaimana ia kesulitan tidur di malam sebelumnya ketika ia bermimpi bahwa arwah gadis itu datang menuntut agar ia dibawa ke neraka. Gadis itu muncul dengan tubuhnya yang berlumuran darah dan cacing, menatap Chen yang sedang tidur dan menyentuh wajahnya dengan tangan. Dia bisa merasakan dinginnya tubuh gadis yang meninggal itu, terutama ketika sebuah tangan membelainya dengan penuh gairah. Chen langsung terbangun dan terjaga sepanjang malam karena ia benar-benar ketakutan. Mendengar itu, aku berusaha meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi hari itu mobil yang Chen bawa tiba-tiba meluncur ke dalam jurang dan terbakar. Gimana menurut kalian? Kalian masih percaya nggak sih bahwa ada roh-roh yang mencari jalan untuk pulang? Atau sekedar meminta agar barang-barang mereka dikembalikan? Apa ada dari kalian yang pernah mengalami hal yang serupa? Aku pengen dengar di kolom komentar. Sampai sini dulu cerita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.